Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kita karunia pada siang hari ini sehingga kita bisa berkumpul di lanjutan kegiatan Latsar CPNS angkatan 20 lingkup Provinsi Sulawesi Tengah dalam seminar aktualisasi para peserta di mana dibimbing oleh Ibu Baharia SKM. Ya, yang saya hormati Ibu Kaban, Ibu Coach dan Mentor, terima kasih banyak atas alokasi waktunya pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Putu untuk merekam terlebih dahulu semua kegiatan yang akan dilangsungkan selama proses pengujian. Silakan Pak Putu direkam, saya sudah berikan akses. Sudah saya rekam, Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Putu. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Yuli untuk memimpin jalannya seminar aktualisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu. Alhamdulillah ya, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini bersama-sama dalam 7 orang ya di room yang sama. Jadi hari ini nanti kita akan coba panel ya, dimulai dari masing-masing memaparkan. Yang dipaparkan adalah semua kegiatan yang sudah terselesaikan, kemudian ceritakan sekilas info tentang penerapan nilai-nilainya aja sedikit, kemudian bukti-bukti fisik harus bisa ditunjukkan. Selanjutnya setelah itu Ibu Mentor, Ibu Bahria yang saya hormati, alhamdulillah Bu bisa mendampingi anak-anak kita. Nanti mohon tanggapannya sekaligus empat-empatnya aja, langsung berempat. Dan diakhiri dengan Ibu Novalina selaku penguji, kemudian dikembalikan ke saya selaku moderator dan host. Untuk itu silakan, waktu paling lama 10 menit ya untuk dimulai deh. Putu dulu ya, Putu dulu terus saya Pak Iswanto dulu Bu. Oh Pak Iswanto, oke silakan. Pak Iswanto, Nuriski, Pak Putu, baru Pak Wahyu. Oke silakan. Pak Iswanto. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Iswan Muhammad Salim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Apotek Rawat Inap RSUD Undata. Jabatan saya sebagai asisten apoteker NDH 18 instansi RSUD Undata. Kegiatan saya pertama menata ruang penyimpanan obat. Tahapan kegiatan yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor dengan output adanya arahan dan bimbingan serta surat persetujuan mentor. Tahapan yang kedua menyiapkan alat dan bahan dengan output tersedianya alat dan bahan. Adapun nilai yang diterapkan akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu dan anti korupsi. Tahapan yang ketiga mendesain ruangan dengan output tersedianya desain ruangan. Adapun nilai yang diterapkan akuntabilitas, komitmen mutu dan anti korupsi. Tahapan yang keempat menata ruang apotek rawat inap dengan output tertatanya ruang penyimpanan obat. Adapun nilai yang diterapkan akuntabilitas, komitmen mutu dan anti korupsi. Kegiatan yang kedua, pelabelan obat.
Tahapan yang pertama, membuat daftar obat dengan output dan tersedianya daftar obat. Adapun nilai yang diterapkan, akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Tahapan yang kedua, menyertai label. Dengan output ternyatainya label. Adapun nilai yang diterapkan, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Tahapan yang ketiga, mencetak label dengan output tercetaknya label. Nilai yang diterapkan, akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Tahapan yang keempat, menempel label dengan output tertempelnya label. Dengan nilai yang diterapkan, akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Kegiatan yang ketiga, penataan obat. Tahapan yang pertama, koordinasi dengan apoteker. Dengan output adanya arahan dan bimbingan. Adapun nilai yang diterapkan, akuntabilitas, nasionalisme dan etika publik. Tahapan yang kedua, menata obat sesuai abjad. Dengan output tertatanya obat sesuai abjad. Adapun nilai yang diterapkan, akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Tahapan yang ketiga, memisahkan obat sesuai label. Dengan output terpisahnya obat sesuai label. Nilai yang diterapkan, akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Tahapan yang keempat, menata obat sesuai abjad. Sesuai stabilitas. Dengan output tertatanya obat sesuai stabilitas. Nilai yang diterapkan, akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Tahapan yang kegiatan yang keempat, sosialisasi. Tahapan yang pertama, koordinasi dengan bagian apotek. Dengan output mendapatkan arahan dan kerjasama. Nilai yang diterapkan, akuntabilitas, nasionalisme dan etika publik. Tahapan yang kedua, menyiapkan bahan sosialisasi. Dengan output tersedianya bahan sosialisasi. Dengan nilai yang diterapkan, akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Tahapan yang ketiga, membuat jadwal sosialisasi. Dengan output terjadwalnya sosialisasi. Dengan nilai yang diterapkan, akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu dan anti korupsi. Tahapan yang keempat, sosialisasi. Dengan output terlaksananya sosialisasi. Nilai yang diterapkan, akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Kegiatan yang terakhir, yang kelima, melakukan monitoring, pemantauan penyimpanan obat, dan evaluasi. Tahapan yang pertama, koordinasi dengan apoteker. Dengan output adanya arahan dan bimbingan. Nilai yang diterapkan, akuntabilitas, nasionalisme dan etika publik. Tahapan yang kedua, membuat lembar monitoring. Dengan output adanya lembar monitoring. Nilai yang diterapkan, akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Tahapan yang ketiga, melakukan monitoring. Dengan output terlaksananya monitoring. Nilai yang diterapkan, akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Tahapan yang keempat, evaluasi. Dengan output adanya evaluasi. Nilai yang diterapkan, akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Terima kasih. Suaranya Bude. Tolong ditunjukkan sekilas aja apa yang dibikin, misalnya modelnya apa tadi, obat tadi kayak apa labelnya, bisa di bawah. Coba ya, tunjukkan sekilas saja. Ditunjukkan begini aja. Ada nggak sekarang di bawah? Kayak apa modelnya? Ada?
seharusnya di oke. Harusnya di ini ya backgroundnya ditutup dulu deh supaya kelihatan backgroundnya. Untuk yang lain backgroundnya tutup saja dulu, background latar belakang itu. Tapi Dek Iswanto lengkap ya, semua ada ya. Oke. Nah, nanti untuk yang lain siapkan. Nah, jadi backgroundnya bisa dibuang sekilas saja supaya bisa dilihat. Kalau tanpa background kan bisa diginiin, itu dia. Tunjukkan begitu aja. Kalau tanpa background bisa tuh ini aja. Nah, apa intinya yang bisa ditunjukkan dulu? Itu oh masih foto-foto ya, yang aslinya itu enggak ada. Oh di rumah Nah ya udah, tapi ada ya, nanti mudah-mudahan yang lain ditunjukkan ya, maksudnya yang asli yang itu oke. Kalau cuma foto-foto ya ada di lembar apa tampilan. Oke, terima kasih untuk Dek Iswanto. Selanjutnya yang kedua siapa? Nur Rizky ya, atau Praba? Ya, Nur Rizky. Silakan Nur Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Anot Palina, MM, selaku Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Insinyur Haji Lili Trisnaningsi, MSI, selaku coach yang telah membimbing. Kemudian Ibu Bahria Ridwan, SKM, SFT, MAP, sebagai kasih pengendali mutu dan penunjang medik, sekaligus sebagai mentor. Oke. Adapun judul yang saya angkat yaitu meningkatkan pemahaman pasien kondisi stroke tentang home program di instalasi rehab medik RSUD Undata Palu. Perkenalkan, nama saya Nuraisyah Amelia Anwar. Dan perkenalkan, nama saya Nuraisyah Amelia Anwar, NDH 26, Angkatan 20, instansi RSUD Undata Palu, jabatan sebagai fisioterapi terampil. Adapun kegiatan pertama saya yaitu membuat kuesioner pemahaman pasien. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor. Adapun outputnya mendapatkan surat persetujuan dari mentor. Nilai dasar ASN-nya ada dari substansi, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian tahap yang kedua yaitu menyusun lembar pretest pemahaman pasien. Adapun outputnya yaitu tersedianya kuesioner. Nilai substansi mata pelatihannya ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan yang ketiga yaitu membagikan dan mengarahkan pasien mengisi kuesioner. Adapun outputnya yaitu terisinya lembar kuesioner. Nilai substansi mata pelatihan yaitu ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Selanjutnya, tahapan yang keempat yaitu menganalisis secara deskriptif hasil kuesioner. Outputnya, teranalisisnya data dari kuesioner yang diisi pasien. Adapun
Substansi mata pelatihan yang ada yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Untuk dokumentasinya, kegiatan pertama yaitu ada melakukan konsultasi dengan mentor, menyusun lembar pemahaman pasien, membagikan dan mengarahkan pengisian kuesioner, dan ini adalah diagram pie dari analisis kuesioner yang diisi pasien tadi. Selanjutnya, kegiatan yang kedua yaitu membuat leaflet edukasi. Tahapan yang pertama yaitu mencari referensi leaflet, outputnya mendapatkan referensi leaflet. Adapun substansi mata pelatihannya yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan yang kedua yaitu mendesain leaflet. Adapun outputnya tersedianya desain leaflet. Substansi mata pelatihannya ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu mencetak leaflet, outputnya tersedianya leaflet. Adapun nilai mata pelatihannya itu akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ini adalah dokumentasi untuk kegiatan 2, ada mencari referensi leaflet, mendesain leaflet, kemudian mencetak leaflet. Kegiatan ketiga yaitu melakukan edukasi kepada pasien. Tahapannya yang pertama melakukan edukasi kepada pasien atau keluarga, di mana outputnya yaitu pasien atau keluarga memperoleh pemahaman. Substansi mata pelatihan ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian tahapan yang kedua yaitu memperagakan latihan di mana outputnya pasien atau keluarga mampu mempraktekkan. Adapun substansi mata pelatihannya ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan yang terakhir yaitu membagikan leaflet, outputnya yaitu pasien memperoleh leaflet. Adapun nilai substansi mata pelatihannya ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ini adalah dokumentasi untuk kegiatan 3. Yang pertama yaitu melakukan edukasi, membagikan leaflet, dan memperagakan latihan. Kemudian kegiatan 4 yaitu membuat video latihan. Tahapannya yang pertama mencari referensi video latihan, outputnya yaitu mendapatkan referensi, adapun substansi mata pelatihannya ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan yang kedua yaitu membuat video latihan, outputnya adanya video latihan di mana substansi nilai mata pelatihannya itu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang terakhir yaitu mengedit video, outputnya tersedianya video latihan, substansi mata pelatihannya itu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ini adalah dokumentasi kegiatan keempat. Yang pertama yaitu mencari referensi video latihan, kemudian membuat video latihan, dan yang terakhir mengedit video latihan. Adapun kegiatan yang kelima yaitu menyiapkan media sosial Facebook. Tahapan yang pertama yaitu membuat halaman Facebook. Outputnya tersedianya media sosial Facebook. Substansi mata pelatihannya ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan yang kedua yaitu mengupload video yang telah dibuat. Outputnya tersedianya video latihan di Facebook. Nilai substansi mata pelatihan ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Terakhir, membagikan link. Outputnya pasien mendapatkan referensi video latihan, adapun substansi mata pelatihan yang ada yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ini adalah dokumentasi kegiatan 5, membuat halaman Facebook, mengupload video latihan, dan membagikan link. Kegiatan terakhir atau evaluasi kegiatan, tahapan pertama yaitu melakukan post-test, outputnya mendapatkan kuesioner post-test, substansi mata pelatihan, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan yang kedua yaitu menghitung skor pemahaman pasien, outputnya adanya hasil pengukuran. Untuk substansi mata pelatihannya sama, ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan yang terakhir yaitu menganalisis kuesioner pasien, outputnya teranalisisnya post-test, adapun substansi mata pelatihan, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi.
Dokumentasi untuk kegiatan 6 yaitu melakukan post-test. Ini adalah skor kuesioner yang telah dibagi setelah adanya edukasi. Kemudian ini adalah monitoring kegiatan aktualisasi oleh mentor. Adapun kesimpulannya yaitu kegiatan yang telah saya lakukan selama aktualisasi yaitu pembuatan kuesioner untuk mengukur tingkat pengetahuan pre dan post setelah pemberian edukasi, pembuatan leaflet sebagai media edukasi, dan video latihan yang diupload ke Facebook sebagai pedoman untuk latihan. Dari kegiatan edukasi yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami peningkatan pemahaman terkait home program. Hal ini dapat dilihat dari hasil post-test pasien atau keluarga yang mengalami peningkatan setelah melaksanakan kegiatan aktualisasi. Saya telah menerapkan nilai-nilai dasar ASN yang ada pada mata pelatihan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Adapun rencana tindak lanjut yaitu mengoptimalkan edukasi pasien kondisi stroke atau keluarganya melalui media leaflet, video latihan, dan melalui media sosial, baik pasien di ruang perawatan inap maupun rawat di jalan di instalasi rehabilitasi medik. Selanjutnya itu melakukan kegiatan edukasi yang sama untuk kasus-kasus fisioterapi lainnya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke, ya, makasih untuk Dek Rizky. Selanjutnya, ada nggak yang diperlihatkan dulu? Stop share dulu. Oh iya. Dan dulu apa saja yang sudah dibuat. Untuk lembar kuesionernya, ditutup dulu, stop share dulu. Oh iya. Oke. Untuk lembar kuesionernya ada seperti ini Bu De, 5 pertanyaan. Untuk sampel pasiennya ada 6 orang. Untuk leaflet seperti ini yang saya cetak. Ya, oke, ya. Ya, terus untuk video latihan saya share di Facebook Bu De. Ya, enggak usah. Tapi ada ya. Ya, ini Bu De. Ada screen. Oh ya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke, ya, makasih untuk Rizky. Selanjutnya Purba ya. Ya, oke. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Putu Praba Laksana Arya Pamungkas. Saya berasal dari instansi Rumah Sakit UPT, Rumah Sakit Umum Undata Palu, Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Ibu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ibu Dr. Anda Novelina, Magister Manajemen. Kemudian yang saya hormati Ibu Yuli Trisnaningsih, MSI, selaku coach saya. Kemudian yang saya hormati Ibu Bahria Ridwan, SKM, SFT, MAP, yang saya hormati, selaku mentor saya. Kemudian yang saya hormati Bapak Rizky Tirta, selaku host. Baik, saya akan mempresentasikan mempresentasikan seminar aktualisasi yang berjudul Meningkatkan Pelayanan Darah di Bank Darah Rumah Sakit Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan pertama saya yaitu membuat media informasi stok darah. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor. Bukti fisiknya sebagai berikut. Kemudian ada lembar bukti persetujuan surat persetujuan mentor, dan kegiatan ini saya laksanakan tanggal 7 Mei 2021. Mata pelatihan yang saya terapkan dalam tahapan kegiatan ini yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi.
Kemudian tahapan yang kedua yaitu menyiapkan alat dan bahan. Saya membeli alat dan bahan. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 9 Mei 2021, kemudian ada spidol dan penghapus, kemudian ada kertas untuk mendesain papan informasi yang sudah saya desain dengan golongan darahnya, per golongan darah. Kemudian tahapan kegiatan yang saya terapkan yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian yang ketiga yaitu sosialisasi ke teman kerja. Bukti fisiknya sebagai berikut, saya melaksanakannya dengan berjumlah 5 orang, sosialisasi ke teman kerja tentang pengisian stok darah. Kemudian dibuktikan dengan foto dan juga daftar hadir. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 10 Mei 2021. Kemudian mata pelatihan yang saya terapkan yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian tahapan kegiatan yang keempat yaitu pengisian stok darah. Buktinya seperti ini. Pengisian stok darah di bank darah rumah sakit diisi setiap shift. Satu hari itu dibagi menjadi 3 shift, jadi pagi, sore, dan malam. Kegiatan ini dilaksanakan pada 13 Juni 2021, mulai dilaksanakan. Kemudian selanjutnya yaitu membuat akun WhatsApp grup pelayanan darah rumah sakit pendata. Tahapan kegiatan pertama yaitu membuat grup WhatsApp pendonor darah. Kegiatan ini saya laksanakan pada tanggal 18 Mei 2021. Kemudian buktinya seperti ini, saya membuatnya yaitu dibuat tanggal 18 Mei 2021, WhatsApp grup yang saya buat. Linknya seperti yang saya tampilkan. Kemudian tahapan yang kedua yaitu menyebarkan link WhatsApp. Kegiatan ini saya laksanakan pada tanggal 18 Mei 2021. Saya menyebarkannya ke grup-grup teman dan juga pejuang-pejuang pendonor darah yang ada di Palu. Tahapan kegiatan yang saya laksanakan yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian menyebarkan informasi. Menyebarkan informasi lewat WhatsApp group. Seperti ini ada misalkan permintaan darah, kemudian kita share di grup WhatsApp. Buktinya seperti berikut ini. Dan selain permintaan dari pasien yang membutuhkan darah, kita juga menginformasikan tentang stok darah yang ada setiap harinya. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu membuat Instagram dan Facebook. Tahapan kegiatan yang pertama, mendesain konsep Instagram dan Facebook. Bukti fisiknya seperti berikut. Saya melakukan desain dengan menggunakan Canva, aplikasi Canva. Kemudian desainnya seperti ini. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua yaitu menyebarkan link Facebook dan Instagram. Linknya saya sebarkan melalui media sosial, WhatsApp, dan juga Facebook maupun Instagram. Buktinya seperti ini. Dalam tahapan ini saya menerapkan mata pelatihan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian menyebarkan informasi. Menyebarkan informasi lewat akun Facebook dan juga Instagram. Bukti fisiknya seperti berikut ini. Saya melaksanakannya yaitu pada tanggal 25 Mei 2021. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu membuat banner alur pelayanan darah. Bannernya desain aslinya seperti ini. Kemudian tahapan kegiatan yang pertama yaitu mencari referensi. Saya melaksanakannya pada tanggal 2 Juni 2021. Link referensinya seperti yang terlampir, yang saya lampirkan, beserta dengan bukti foto fisiknya. Kemudian mendesain banner. Dalam tahapan kedua ini, saya mendesain dengan menggunakan Canva. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2021. Bukti fisiknya seperti yang saya tampilkan. Kemudian
dalam mendesain banner, saya menerapkan mata pelatihan, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu mencetak banner. Setelah mencetak banner, saya pergi di Bayu Fotokopi melakukan percetakan banner pada tanggal 4 Juni 2021. Banner yang tercetak seperti ini. Kemudian tahapan yang keempat yaitu memasang banner. Memasang banner di depan ruangan Bank Darah Rumah Sakit Undata, tempatnya strategis yang mudah dilihat oleh keluarga pasien. Kemudian ada juga bukti foto monitoring oleh mentor Ibu Bahria yang sudah melihat bahwa banner sudah terpasang di Bank Darah Rumah Sakit Undata. Kemudian evaluasi kegiatan yang kelima. Tahapan yang pertama yaitu membuat kuesioner. Dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2021, bukti fisiknya seperti ini, kemudian kuesioner yang sudah tercetak seperti yang saya tampilkan. Kemudian membagikan kuesioner. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu membagikan kuesioner. Saya laksanakan pada tanggal 9 Juni 2021. Kuesioner saya bagikan kepada keluarga pasien. Habis selesai saya melayani pelayanan. Jadi pada saat darah dikeluarkan dan didistribusikan ke ruangan, saya membagikan kuesioner untuk diisi oleh keluarga pasien. Foto dan bukti fisiknya seperti ini. Kemudian menyimpulkan kuesioner. Saya menyimpulkan kuesioner pada tanggal 17 Juni 2021. Dalam kuesioner ini itu berjumlah 25 orang yang saya buat. Kemudian saya simpulkan dan mendapatkan kesimpulan 92% bahwa pasien puas dengan pelayanan di Bank Darah Rumah Sakit Undata. Saya menggunakan aplikasi Excel. Kemudian kesimpulannya yaitu saya lebih banyak menerapkan mata pelatihan dan nilai-nilai yaitu tanggung jawab, transparan dan konsisten dalam mata pelatihan akuntabilitas. Kemudian nilai ketuhanan dan keadilan yaitu dalam mata pelatihan nasionalisme. Menjalankan tugas secara profesional dan berperilaku sopan dalam mata pelatihan etika publik. Kemudian efektivitas dan juga efisien dalam mata pelatihan komitmen mutu, dan jujur pada mata pelatihan anti korupsi, guna menjadi PNS yang profesional dan kompeten khususnya di bidang pelayanan darah. Selama kegiatan aktualisasi, saya berhasil membuat media informasi stok darah berupa papan tulis sebanyak 1 buah, 1 WhatsApp grup pelayanan darah, akun Instagram, akun Facebook pelayanan darah, dan 1 buah banner alur pelayanan darah, guna meningkatkan pelayanan darah di Rumah Sakit Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian ada video testimoni. Mohon izin Bu untuk memutar video bila diperkenankan Bu. Ya silakan. Silakan Putu. Share screen-nya Pak Putu. Iya Pak. Suaranya enggak jelas ya, Putu. Iya Ibu. Putu ini juga pilih orang yang mau diambil testimoni, dia pilih-pilih gitu. Coba. Oh iya Ibu. Yang cantik-cantik itu, baru matanya aja kelihatan dia cantik nih, Putu. Tuh kan, oh Putu. Cewek-cewek yang dia tangkap testimoni ini jangan-jangan bukan keluarga pasien ini. Bukan koleksi pacar, Muni Putu. Bukan Ibu.
Ini teman kerja, Atau Bu. yang... Oh, teman, pantas. Mak, suaranya nggak ada. Suaranya enggak ada. Terus apa nih testimoninya kita Tidak bisa terlalu keras, dengar? Bu, ya? Enggak dengar, bukan enggak terlalu keras, enggak ada suaranya. Diatur di volume laptopnya, Pak Putu. Nah, kedengaran Putu, udah cukup aja deh. Enggak terdengar sama sekali. Ya. Bikin nggak bisa didengar Putu. Ya. Cantik-cantik orang. Ya, oke, makasih. Oke, Bu. Putu, kita lanjutkan yang terakhir. Wahyu, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Ibu Dr. Prandana Palina selaku Peneliti dan Kaban Presiden Provinsi Sulawesi. Yang saya hormati Ibu Yuli Krisnanisi selaku coach yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penulisan kegiatan aktualisasi ini. Kemudian saya hormati Ibu Bahri Rizwan selaku mentor dan atasan langsung dan Kepala Pengendali Mutra Penunjang Baik Rumah Sakit Pendata, serta saya hormati Bos Bapak Reski. Saya akan mulai. Jadi judul gagasan isu saya yaitu meningkatkan pengetahuan posisi ergonomik pada pasien low back pain di instalasi rehabilitasi medik Rumah Sakit Pendata. Ya. Isinya sangat dikurangi pengetahuan posisi ergonomik pada pasien low back pain di instalasi rehabilitasi medik RSUD Pendata. Gagasan isu yaitu meningkatkan pengetahuan posisi ergonomik pada pasien di instalasi rehabilitasi medik RSUD Pendata. Lanjut pada kegiatan pertama yaitu membuat kuesioner terkait pemberian edukasi melalui Google Form. Ada 4 kegiatan yaitu melakukan konsultasi dengan mentor, kedua pembuatan kuesioner di Google Form, ketiga menjelaskan kepada pasien cara pengisian kuesioner, keempat meminta pasien untuk mengisi link Google Form yang telah dibuatkan dan telah saya yakinkan dengan nilai dasar agenda 2 yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Dan juga dengan agenda 3 yaitu pada DOG dan pelayanan publik. Lanjut ke dokumentasi kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor. Ini tampilan dari dokumentasi pada saat saya konsultasi dan surat persetujuan dengan mentor. Lanjut ke tahapan kedua yaitu pembuatan kuesioner di Google Form. Ini dokumentasi ketika saya melakukan pembuatan Google Form dan ini adalah screenshot dari Google Form yang telah saya buat. Kemudian menjelaskan kepada pasien cara pengisian kuesioner. Ini dokumentasi ketika saya memberi penjelasan kepada pasien mengenai cara pengisian kuesionernya. Sekaligus ini adalah paper printout yang saya bagikan kepada pasien mengenai cara pengisian tersebut. Jadi paper printout ini saya berikan kepada pasien ataupun keluarga pasien yang mendampingi seperti itu. Lanjut yaitu tahapan yang keempat yaitu meminta pasien untuk mengisi link Google Form yang telah dibuat. Jadi ini screenshot dari rekapan data di Google Drive dari hasil Google Form, kuesioner Google Form yang telah diisi oleh pasien. Jadi di sini ada 10 pasien yang telah mengisi Google Form. Lanjut ke kegiatan kedua, yaitu pembuatan infografis yang akan di-share melalui media sosial Facebook.
tahapan pertama yaitu mencari referensi info dan materi pembuatan infografis. Kedua yaitu membuat infografis. Ketiga yaitu memposting infografis yang telah dibuat melalui media Facebook. Dan saya telah kaitkan juga dengan nilai-nilai dasar agenda kedua yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan untuk keterkaitannya dengan nilai agenda ketiga yaitu pelayanan publik. Untuk dokumentasi kegiatan kedua, yaitu yang pertama yaitu mencari referensi infografis dan materi pembuatan infografis. Dokumentasi ketika melakukan proses pengeditan dan ini screenshot dari aplikasi yang saya gunakan untuk mendesain infografis tersebut. Dan selanjutnya itu membuat infografis. Ini merupakan hasil dari infografis yang telah saya desain, kemudian memposting infografis yang telah dibuat melalui media Facebook. Nah, ini merupakan tampilan dari infografis yang telah share melalui media Facebook yang telah kami buat khususnya di instalasi rehab medik Rumah Sakit Undata. Nah, ini tampilannya yang lebih jelasnya. Seperti itu. Oke. Lanjut ke pembuatan poster. Untuk pembuatan poster ada 4 tahapan, yaitu konsultasi dengan mentor, kedua mencari referensi infografis dan materi poster, ketiga membuat dan mencetak poster, keempat menempel poster di ruangan instalasi. Saya terkait juga dengan nilai dasar agenda 2 yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Adapun keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik dan WOG. Lanjut ke dokumentasinya yaitu konsultasi dengan kepala ruangan. Ini merupakan foto yang saya ambil ketika konsultasi dengan kepala ruangan untuk meminta persetujuan menempel poster di instalasi. Tahapan kedua yaitu mencari referensi poster dan materi poster. Ini foto dokumentasi ketika saya mencari referensi untuk pembuatan posternya, dan ini screenshot dari aplikasi yang saya gunakan untuk mengedit poster tersebut. Keempat yaitu mencetak dan membuat poster. Ini gambar yang saya masukkan, poster yang telah saya buat. Kemudian tahapan keempat yaitu menempel poster di ruangan instalasi. Ini merupakan dokumentasi poster yang telah saya tempel di ruangan. Lanjut ke kegiatan keempat yaitu memberi edukasi fungsi ergonomi kepada pasien secara personal yang di-share melalui WhatsApp. Tahapan yang pertama yaitu mencari referensi materi. Kedua yaitu membuat dan mengedit video edukasi. Ketiga yaitu membagikan video edukasi pada pasien melalui media WhatsApp. Dan saya telah kaitkan juga dengan nilai dasar agenda kedua yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi juga. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik. Ke dokumentasi yaitu mencari referensi materi. Dokumentasi yang saya ambil ketika mencari materi pembuatan video. Tahapan kedua yaitu membuat dan mengedit video edukasi. Saya menggunakan aplikasi Scan Master untuk mengeditkan video. Ini merupakan bukti screenshot yang saya masukkan. Kemudian yang ketiga yaitu membagikan video edukasi pada pasien melalui media WhatsApp. Jadi di sini dokumentasi yang saya masuk yaitu screenshot dari link video di YouTube. Kebetulan saya upload juga di YouTube untuk video yang telah saya buat. Dan ini screenshot dari video yang telah saya kirimkan ke pasien melalui WhatsApp. Ini link videonya di YouTube yang telah saya upload dari video yang telah saya buat. Kemudian lanjut ke kegiatan terakhir yaitu melakukan evaluasi melalui Google Form sumber edukasi. Yang pertama yaitu membuat link Google Form QR. Tahapan kedua yaitu pembagian link Google Form pada pasien. Kemudian ketiga yaitu meminta pasien untuk mengisi kuesioner link Google Form yang telah dibuat. Dan saya telah kaitkan juga dengan nilai dasar agenda kedua yaitu akuntabilitas nasional, komitmen etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian setelah saya kaitkan juga dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik. Ini dokumentasi dari kegiatan kelima saya itu membuat link Google Form kuesioner, screenshot dari link Google Form yang baru saya buat dokumentasi saat pembuatan. Kemudian
membagikan link Google Form kepada pasien. Jadi di sini tetap saya jelaskan ulang kepada pasien mengenai cara pengisian Google Form-nya. Kemudian setelah itu saya akan bagikan linknya melalui WhatsApp untuk mereka isi. Selanjutnya itu meminta pasien untuk mengisi kuesioner di Google Form yang telah dibagikan. Jadi ini merupakan rekap data di Google Drive, Google Form yang telah saya bagikan 10 pasien, dan dari hasilnya itu pasien mengalami peningkatan pengetahuan dari video, dari edukasi yang telah saya berikan baik melalui poster atau video. Ini tampilan dari data Google Form yang telah saya rekap. Lanjut ke kesimpulan. Yang pertama yaitu kegiatan telah saya lakukan selama aktualisasi, yaitu pembuatan kuesioner Google Form, pre dan post pemberian edukasi, pembuatan infografis yang di-share melalui media Facebook, pembuatan poster, dan pembuatan video edukasi posisi ergonomik dan di-share melalui WhatsApp. Kedua yaitu dari hasil kegiatan yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa setelah pemberian edukasi kepada pasien mengenai posisi ergonomik, pasien mengalami peningkatan pengetahuan mengenai bagaimana posisi ergonomik yang benar dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga yaitu setelah saya melaksanakan kegiatan aktualisasi, saya telah menerapkan nilai-nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan melalui hal itu saya lebih mengetahui bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam setiap kegiatan yang dilakukan, dan saya lebih banyak menerapkan nilai-nilai transparansi, tanggung jawab, konsistensi untuk akuntabilitas, ketuhanan dan kemanusiaan untuk nasionalisme, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik untuk etika publik, kemudian efisiensi dan inovasi untuk komitmen mutu, dan nilai jujur untuk anti korupsi. Rencana tindak lanjut. Yang pertama yaitu melanjutkan pembuatan dan pemostingan edukasi berupa infografis secara rutin melalui media Facebook dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Yang kedua yaitu melanjutkan pembuatan poster edukasi yang disesuaikan dengan informasi yang betul-betul dibutuhkan oleh pasien. Terima kasih. Jadi di sini saya juga menampilkan bukti fisik dari poster yang telah saya buat. Backgroundnya dihilangkan dulu. Ini salah satu poster yang saya buat, kemudian saya tempel di ruangan. Jadi terkait dengan rencana tindak lanjut tadi, saya akan buat lagi poster yang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang belum didapatkan pasien. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin itu saja, Bu. Saya kembalikan. Ya, oke, makasih untuk terakhir, Dik Wahyu. Selanjutnya mohon tanggapan Ibu Mentor, maksudnya di sini sekaligus saja kita simpulkan bersamaan. Silahkan Bu Bahria selaku Mentor. Ya baik, terima kasih Bu Pos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, halo, ya yang terhormat ya Ibu Penguji, Ibu Dr. Anda Nokalina. Kemudian yang terhormat Ibu Coach Insinyur Haja Yuli Trianingsi, dan yang terhormat keempat sebagai peserta latsar yaitu Saudari Tutui, Wahyu, Iswanto, dan Nureski. Ya, kami dapat info tadi kalau Bapak suami Ibu Kaban ada sakit, lagi dirawat di Undata. Semoga cepat sembuh ya Bu, dan semoga bisa dapat beraktivitas kembali. Amin, ya. terima kasih. Insya Allah. Amin. Ya. Amin. Makasih. Iya, dari kami sebagai mentor, tentunya kami di sini memberikan penguatan seperti apa yang kami sudah lakukan, monitoring dan evaluasi terhadap keempat adik ini. Dari judul dari keempat adik ini sudah dibuktikan dengan mengaktualisasikan ya beberapa kegiatan di setiap kegiatan-kegiatan tersebut. Ada beberapa tahap-tahap kegiatan yang sudah mereka buktikan tadi dengan melalui presentasi, seperti konsultasi mereka sudah membuktikan dengan surat penunjukan bukti fisik, ada surat persetujuan, lembar persetujuan, terus kemudian kuesioner, ada lembar kuesioner dan bukti leaflet ya dari untuk Saudari Iswanto sendiri
Ya, itu kami sudah melakukan monitoring kemarin, memang yang sebelumnya berantakan, kacau penyimpanan obat, sekarang sudah rapi sesuai dengan abjad ya. Jadi udah dibedakan mana obat reguler, obat tropika, dan obat-obat injeksi ya. Begitu juga dengan Saudari Putu. Putu juga sudah membuktikan kepada kami bahwa untuk pelayanan darah ini sudah disosialisasikan baik melalui banner atau akun FB dan sebagainya. Nah, itu sudah ada respon dari beberapa yang dia buktikan tadi, bahwa ada respon dari luar tentang pelayanan darah di rumah sakit. Dan sudah ada outputnya. Itu juga dengan Saudari Reski. Reski di sini kan mengadakan home program pada setiap pasien-pasien stroke. Kemarin juga kami sudah melakukan monitoring langsung ke, kebetulan ada pasiennya, dan saya tidak menyampaikan kalau saya memonitoring, tapi diam-diam saya turun monitoring, ternyata memang benar-benar sudah diaktualisasikan dan terkait dengan nilai-nilai ASN, kami sendiri yang menyaksikan ya. Sama dengan Wahyu juga seperti itu. Kami sudah melihat poster-poster, hanya mungkin sedikit Wahyu, nanti barangkali posternya diperbanyak, ya, jangan hanya satu tempat, jadi bisa dilihat oleh pengunjung-pengunjung yang di ruangan-ruangan lain, karena ruangannya terpisah-pisah, jadi posternya nanti ditempel di setiap ruangan sehingga orang bisa melihat. Hanya harapan saya buat keempat adik-adik ini, jangan hanya sampai di sini, ini inovasinya, aktualisasinya, kedepannya ini dikembangkan dan terus dilaksanakan ya. Nanti kami selaku mentor akan monitoring setiap minggu, mungkin kami tidak bisa melakukan setiap saat karena kami juga punya kesibukan lain, jadi setiap minggu kami kembalikan ke adik-adik tempat agar ini selalu diterapkan terus sehingga pelayanan yang ada di rumah sakit mutunya lebih bagus. Mungkin dari saya itu sekian Bu, kami kembalikan ke Ibu Kot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Pada dasarnya semua adik-adik ini menjalankan tugasnya dengan baik dan sudah menghasilkan nilai-nilai dasar. Selanjutnya Bu Kaban, silahkan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bu Mentor, Ibu Bahria. Terima kasih Bu Bahria. Ini hari ini padat banyak ya yang didampingi. 10 Bu. Oh, 10 luar biasa. Ya, yang saya hormati Bu Yuli, coach kita yang dengan sabar membimbing ratusan mungkin sudah ribuan ya peserta Latsar Bude ya. Luar biasa ini. Insya Allah juga akan jadi amal jariah juga bagi Bude. Dan yang saya banggakan luar biasa peserta Latsar kita, ada Rizky, ada Wahyu, ada Putu, dan Iswanto. Terima kasih untuk semangatnya, ya. Terima kasih untuk aktualisasi dan habituasi nilai-nilainya. Semuanya sudah tercermin dari hasil kerjanya, tercermin dari hasil aktualisasinya, ya. Terbukti semua kegiatan dan tahapan-tahapan kegiatan yang direncanakan sebulan yang lalu, ya, hari ini diselesaikan dengan baik. Masing-masing sudah menampilkan bukti-bukti penyelesaian kegiatan dan tahapan kegiatannya, dan menurut saya ini luar biasa. Tinggal seperti yang disampaikan oleh Ibu Mentor tadi, pemeliharaannya, ya. Melakukan hal yang baru itu mudah, ya. Melakukan sesuatu itu mudah, tapi menjaga konsistensinya, ya, melakukan pemeliharaan sikap perilaku, pemeliharaan dan keberlanjutan dari kegiatan. Kalau Reski bahasa agamanya apa itu? Apa namanya? Kalau kita konsisten itu? Ya. Oke, jadi konsisten terhadap apa yang sudah kita bangun sekarang, ya. Nah, itu yang paling penting. Tadi saya nemu slogan nih, nemu moto dengan Bude. Sekali terhabituasi, tetap terhabituasi, gitu kan. Jadi sekali, ini kan sebulan kita udah biasakan tuh cara-cara kerja yang bekerja keras. Kita sudah sebulan membiasakan diri untuk disiplin, sebulan kita biasakan diri untuk bertanggung jawab,
sebulan kita biasakan diri bekerja dengan terlebih teliti, ya, menjaga mutu pekerjaan kita dan seterusnya. Nah, itu sudah sebulan kita lakukan. Insya Allah sebulan ini sudah terhabituasi. Maka jadikan itu tetap terhabituasi. Tadi saya bilang sekali terhabituasi, tetap terhabituasikan, ya. Bahkan bila perlu tularkan itu ke teman-teman di sekitarnya. Tapi meskipun begitu saya yakin kok nakes-nakes kita ini luar biasa. Saya Bu Bahria termasuk yang sering dibantu oleh teman-teman nakes dan saya lihat teman-teman ini memang bekerja, komitmennya luar biasa ya, tidak mengenal waktu walaupun lelah masih juga masih bisa melayani dengan senyum dan luar biasa menurut saya. Alhamdulillah. Iya. Tinggal tadi mungkin hari ini butuh Wahyu Iswanto bicara tentang penataan ruangnya dan obat-obatan, butuh bicara tentang apa tadi ya? Tentang Pelayanan ya di bank data ya, pelayanan bank data. Wahyu dan Reski tentang pelayanan di media medik center apa sih? Rehabilitasi medik ya. Di situ untuk satu item mungkin ke depan ketemu lagi apalagi yang mau diperbaiki, pelayanan apa. Bu Bahri, adik-adik ini sudah menata unitnya untuk satu jenis layanan masing-masing, bahkan ada yang lebih dari itu. Lebih saya lihat ini lebih mereka sudah mensosialisasikan kepada senior-senior perawatnya untuk juga membantu. Jangan sampai adik-adik ini yang membuat rapi, tapi yang lain yang membuat berantakan. Misalkan tadi di tempatnya Iswanto udah menata nih berdasarkan nama-nama obatnya, abjad, warna dan apa segala macam. Datang perawat senior ya sembarangan seperti itu kan ya. Mereka juga mungkin negurnya nggak enak. Jadi mungkin ini butuh dukungan dan supporting dari pimpinan yang lebih atas lagi. Insya Allah kami akan selalu monitoring. Sehingga ya semua menjaga konsistensinya, bukan hanya teman-teman ini tapi yang lain juga menjaga konsisten dalam kondisi yang ada sekarang. Oke, karena ini ujian, nggak enak kalau tidak bertanya atau ngetes-ngetes sedikit ya. Saya tadi walaupun sudah disebutkan nih, tadi saya saya dengar masing-masing menjelaskan bahwa Oputu dalam mengaktualisasikan kegiatannya, menghabituasikan mata pelatihan akuntabilitas dan seterusnya. Nah, coba diceritakan dengan cerita yang lepas saja ya. Tidak usah berdasarkan konsep di sini, secara umum apa yang sudah dilakukan, nilai apa yang diterapkan dan bagaimana caranya gitu. Yang paling penting kan bagaimana kita bisa menggambarkan cara kita ya dalam bentuk sikap perilaku. Singkat saja mulai dari Iswanto lalu berurut seperti tadi pada saat presentasi. Itu saja. Silakan Iswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan keempat terkait melakukan monitoring, memantau penyimpanan obat, dan evaluasi. Yang lakukan pertama, saya melakukan koordinasi kepada apoteker terkait nilai-nilai yang akan sebagai penilaian terkait penyimpanan obat yang terbaik, terkait obat-obat narkotika yang lemarinya terkunci, yang terkait penyimpanan obat sesuai label dan suhu penyimpanan obat. Itu saya menerapkan nilai-nilai tanggung jawab. Bagaimana itu penerapan tanggung jawabnya seperti apa, Iswanto? Saya melakukan monitoring setiap pagi hari sebelum pelayanan dan setelah jam 2 setelah pelayanan. Saya melihat susunan obat apakah
tetap terjaga dengan baik atau ada yang berantakan karena habis pelayanan, Ibu? Dan Tapi kalau monitoring, sorry, Iswanto, selama ini pengamatannya berantakan iya, maksudnya tidak rapi, susunan lurusnya iya, tapi masih berada di tempat yang seharusnya atau dia pindah gitu? Pengamatannya selama ini. Pindah rak. Awal-awalnya pindah, Ibu. Ya, mungkin karena di lemari yang agak tinggi, ya begitu. Petugasnya. Iya, Ibu. Iya, oke. Nanti tugasnya Bu Bahria deh itu. Tugasnya gampang. Petugasnya pendek, lemarinya tinggi, Bu. Labelnya nggak ada, jadi berantakan. Oke. Yang selanjutnya saya Tapi lama-lama gimana, Iswanto? Sudah mulai paham teman-teman di Rona? Sudah mulai paham, Ibu. Sesuai abjad, tidak berantakan lagi, Bu. Oke. Tempat temu lah, Ibu. Ya, masih ada? Ya, Ibu. Oke, cukup. Berikutnya Rizky ya tadi ya. Ibu, untuk kegiatan saya ada nilai akuntabilitas, lebih banyak mengambil nilai dasar tanggung jawab dan konsistensi, misalnya dalam menyusun pertanyaan di kuesioner harus harus untuk mengukur tingkat pengetahuan, kemudian bertanggung jawab dalam membuat video yang mudah dan efektif, sehingga pasien dapat melakukannya di rumah, dapat diaplikasikan langsung. Kemudian untuk nilai nasionalisme, ketuhanan, kemanusiaan, dan kerakyatan, dalam setiap kegiatan selalu menghadirkan Tuhan. Kemudian untuk nilai kemanusiaan dan kerakyatan, misalnya berkomunikasi dengan teman sejawat saat berkonsultasi, ataupun pada saat berbicara dengan pasien ataupun keluarganya, selalu menjunjung tinggi standar etika luhur, bersikap sopan santun, dan tidak menyinggung pasien. Kemudian untuk etika publik, saya banyak mengambil yaitu untuk membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Karena di sini sifatnya kasus, maka media edukasi berupa leaflet sama videonya betul-betul harus sesuai dengan sasaran yang ingin kita capai, yaitu pasien menjadi teredukasi, tidak hanya sekedar diberitahu, tapi mereka dapat melakukan apa yang kita berikan, tidak hanya ketika ada di instalasi rehab, tetapi juga bisa dilakukan saat mereka ada di rumah, di mana saja dan kapan saja. Untuk komitmen mutu ada inovasi, berorientasi mutu, dan efektivitas serta efisiensi. Itu misalnya dalam mendesain itu untuk meningkatkan, betul-betul untuk meningkatkan pelayanan, kualitas pelayanan, sehingga pasien menjadi puas dengan apa yang telah kita berikan. Untuk nilai anti korupsi, saya banyak mengambil kerja keras dan jujur. Dalam setiap kegiatan harus selalu berusaha yang terbaik, dan misalnya untuk data dari kuesioner harus ditampilkan secara jujur, tidak dimanipulasi ataupun diubah seperti itu. Terima kasih. Ya, selanjutnya Putu, Dek Putu. Baik, terima kasih Bu. Selama saya melaksanakan kegiatan aktualisasi ini, saya itu banyak menerapkan nilai-nilai, misalkan di mata pelatihan akuntabilitas, itu tanggung jawab, transparan, dan kejelasan target. Di mana saya aplikasikan itu dalam diri saya. Saya dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi ini, saya menyelesaikan tugas secara tuntas, Bu. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah saya buat, sudah saya susun, saya harus punya tanggung jawab dalam diri saya untuk bisa menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu dan tuntas. Tidak ada yang belum terselesaikan, seperti itu. Kemudian dalam melakukan konsultasi dengan mentor, itu harus bersikap secara sopan, santun, kemudian mendengarkan arahan dari mentor dan mengaplikasikan apa-apa yang diarahkan oleh mentor saya untuk kelancaran dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian kejelasan target, itu target yang harus
targetnya itu harus jelas. Jadi kegiatan yang kita laksanakan ini ada target seperti itu, Bu. Kemudian anti korupsi, maaf, Bu. Kemudian untuk nasionalisme, yaitu ada saya tanamkan itu ketuhanan, Bu, ketuhanan dan juga kerakyatan. Yaitu kita sebagai umat manusia kan kita harus selalu berdoa kepada Tuhan untuk memohon agar diberikan kelancaran dalam setiap kegiatan yang akan dijalankan dan diberikan kesehatan, sehingga kegiatan yang kita jalankan itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Oke, cukup Putu. Ya. Wahyu, silakan Wahyu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan secara singkat. Jadi alhamdulillah dengan kegiatan aktualisasi ini saya telah menjalankan sebuah kegiatan untuk menyampaikan isu yang telah saya peroleh di ruangan, yaitu kurangnya pengetahuan pasien mengenai posisi ergonomik dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Karena seperti kondisi di lapangan itu memang bahwa banyak pasien yang datang dengan keluhan nyeri punggung, dan setelah saya tanya-tanya, mereka mengatakan bahwa mereka memang tidak melakukan posisi ergonomik, contohnya ketika mengangkat mereka bungkuk sehingga pembebanan di belakangnya berlebihan yang bisa menyebabkan nyeri seperti itu. Jadi dalam tahapan kegiatan ini mulai dari konsultasi dengan coach dan mentor, memperoleh dukungan dan bisa mengaktualisasikan nilai-nilai dasar yang ada seperti akuntabilitas dalam hal tanggung jawab, artinya memulai kegiatan ini dan menyelesaikannya hingga mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian nasionalisme seperti kemudian ketuhanan juga, yaitu dalam setiap kegiatan ini saya selalu melibatkan Tuhan yang Maha Esa, yaitu selalu berdoa bahwa semoga kegiatan yang saya lakukan berjalan dengan lancar. Kemudian etika publik yaitu seperti kita ketahui bahwa ini kegiatan berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi saya selalu memperhatikan nilai moral dalam menjalin hubungan dengan pasien sehingga pasien merasa nyaman dan terlayani dengan baik. Kemudian komitmen mutu menjadi sebuah inovasi yang baik sebagai sebuah kegiatan dari isi yang telah saya dapatkan, karena biasanya memang pasien biasa kalau dijelaskan sekilas mungkin dia ingat, tapi ketika pulang ke rumah dia lupa lagi bagaimana posisi ergonomik yang baik, sehingga saya memikirkan bahwa perlu sepertinya dibuatkan video dan dipasang poster mengenai posisi ergonomik yang baik seperti itu. Kemudian dari kegiatan ini cukup Wahyu. Oke, baik. Iswanto, Putu, Wahyu, Rizky, ya semuanya sudah menghabituasikan nilai-nilainya. Sekarang pertanyaan terakhir, saya pengen tahu apa masa habituasi ini kan mengharuskan kalian menghabituasikan nilai-nilai, lalu kemudian melaksanakan atau mengaktualisasikan kegiatan dan tahapannya, sekaligus juga menyusun laporannya. Ada kendala enggak selama ini sambil memberikan pelayanan ya di tempatnya masing-masing, juga harus bikin laporan, harus bikin ini dan itu. Kan kalau misalnya perawat-perawat yang lain nggak perlu bikin banner, nggak perlu bikin apa, ini harus ditambah dengan kegiatan-kegiatan ekstra seperti itu. Ada kendala atau merasakan sesuatu yang yang bisa menjadi hambatan atau apa, silakan. Ada yang bisa memberikan komentar tentang itu? Iswanto? Baik, Ibu. Menurut saya kendalanya karena untuk pagi pelayanan, Ibu. Jadi agak sibuk. Jadi saya setelah pagi saya nggak lanjut sore lagi. Sore lanjut malam. Kalau ya.
Jadi kerjakan ini selama ini di waktu apa? Setelah sore, ya. Sore. Sore. Okay. Ya. Jadi menata ruangannya sore. Iya, Ibu. Itu ruang apa? Ruang apotik rawat Rawat inap inap, memang Ibu. ditutup setelah jam berapa? Sampai jam 9 malam, Ibu. Oh, sampai jam 9 malam. Iya. Yang itu kan, yang rawat inap yang di sampingnya anggrek itu ya, yang sederetan anggrek itu kan? Bukan? Iya, yang ke bawah, Ibu. Iya. Iya kan, yang gedung ada merah-merahnya iya, itu kan? Yang ke bawah. Oh, oke. Iya. Iya. Oke, ada lagi yang cerita? Putu, Wahyu, Reski mau cerita? Siapa nih yang mau cerita duluan? Wahyu, silakan. Wahyu yang sudah on. Ya. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kegiatan ini kan saya mau evaluasi mulai dari pas pasien bagaimana tingkat pengetahuannya dan setelah pemberian edukasi. Jadi biasa itu kendalanya mungkin biasa pasien sempat saya dapat kemarin pasien lupa mengisi Google Form yang saya bagikan, jadi kita untuk mengevaluasinya, mengevaluasi bagaimana tingkat pemahamannya. Kalinya kemarin biasa saya alhamdulillah ambil nomor HP-nya masing-masing dan saya yang hubungi untuk mengingatkan untuk pengisian Google Form tersebut. Saja sih alhamdulillah bisa selesaikan dengan baik. Oke. Putu, Rizky, tidak ada masalah ya pelayanan dengan keharusan melakukan tahapan-tahapan kegiatan yang ekstra ya karena harus tercatat secara administrasi, gimana? Kalau saya Bu, ya silakan Putu. Baik Ibu, terima kasih. Kalau saya Bu, sebenarnya tidak ada kendala yang terlalu bagaimana. Cuma biasanya ada beberapa yang harusnya kita yang bisa memanage-nya seperti itu Bu. Misalkan kan kita ini pelayanan di kesehatan, jadi itu per shift, kita kerjanya dari pagi, sore atau malam begitu. Jadi kita harus memanage waktu aja Bu. Bagaimana kita bisa disesuaikan dengan waktu off-nya saja ya. Oke, ya, berarti begitu, kayaknya Rizky juga seperti itu ya Rizky ya. Oke, saya kira cukup ya. Semuanya sukses. Sekali lagi tolong dijaga ya, menjaga apa yang sudah dibangun itu lebih sulit daripada membuat hal yang baru. Jadi pastikan ya untuk Iswanto ruang apotiknya tetap rapi ya. Lalu Putu pastikan layanan donor darahnya ya tetap baik seperti ini, bahkan kalau bisa gimana caranya tadi tetap sosialisasinya lebih kencang lagi lewat medsos sehingga pemastian ketersediaan stok darah di Undata itu bisa lebih dipastikan lagi karena selama ini kan Undata mengandalkan PMI ya. Ini mau dibangun unit sendiri kan rencananya. Nah, mudah-mudahan dengan sosialisasi nanti itu bisa betul-betul menunjang pembentukan unit darah sendiri ya, bank darah sendiri di Undata. Dan untuk Wahyu dan Rizky ya, sekali lagi juga saya titipkan untuk tetap dengan layanan terbaiknya kepada pasien-pasien yang ada di ruang rehab mediknya. Oke, sukses buat semuanya ya. Salam sehat ya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Bude Yuli, terima kasih untuk pembimbingannya terhadap semua adik-adik peserta latsar kita yang beberapa angkatan mungkin dibimbing oleh Bude, dan kepada Bu Bahria terima kasih untuk komitmennya juga memberikan motivasi dan pemantauan terhadap kerja adik-adik kita. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kaban. Alhamdulillah sudah selesai sudah ya untuk kelompok ini ya, kelompok berapa? Kelompok 3 ya? 3 ya. Angkatan 20 ya. Ya, sekali lagi terima kasih untuk mentor yang mendampingi adik-adik kami, dan saya titipkan untuk selanjutnya supaya dilihat juga tetap berhabituasi ya. Sekali lagi tadi pesan Bu Kaban, pesannya Budi, habituasi
terus berhabituasi sampai akhir hayat perlu ya gitu. Kemudian terima kasih untuk Bu Kaban yang memberikan teliti dalam pengujian ini dan berikan masukan-masukan. Kemudian untuk berempat, sukses selalu, semangat. Anak muda, milenial harus selalu berinovasi terus, habituasinya tetap dijaga dan sukses selalu. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk berempat. Ya. Terima kasih, Putu, Wahyu, Iswanto, Nuriski. Semangat sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bude, Ibu Kaban selaku penguji dan Ibu Baharia sudah bersedia meluangkan waktunya di siang hari ini dalam seminar aktualisasi peserta Latsar CPNS Angkatan 20 lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih banyak. Semoga apa yang telah dilaksanakan oleh para peserta ini bisa menambah Sulawesi Tengah dan khususnya untuk rasa hormat dengan berakhirnya sesi ujian terakhir ini, maka selesailah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Rasa hormat saya persilakan untuk seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung-burung Malif. Oke. Kenapa Malif? Ya pamit ya Bude. Kita juga Bu. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Ya. Sudah, Lip. Cuma kan saya